Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Septianti, kelas 03 SAKP 010. Saya di sini ingin sedikit mempresentasikan tentang produk domestik regional bruto tentang Provinsi Banten. Perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2001 sampai 2005 bergerak dengan laju pertumbuhan ekonomi LPE rata-rata 4,93% per tahun, 3,95% pada tahun 2001 dan 5,88% pada tahun 2005. Sejalan dengan peningkatan LPE tersebut, PDRB atas dasar harga pelaku pada tahun 2005 telah mencapai 84,62 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 58,11 triliun. Sedangkan PDRB per kapita Banten meningkat dari 8,07 juta pada tahun 2004 menjadi 9,09 juta pada tahun 2005. Perkembangan perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2001 sampai 2005 dicirikan dengan penggeseran peranan sektoral, di mana penguatan peraih sektor tersier service ditunjukkan oleh peningkatan yang pada tahun 2001 baru mencapai 30,98% meningkat menjadi 34,02% pada tahun 2005. Sektor sekunder yang memuat sektor industri pengolahan listrik, gas, dan air bersih memberikan kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan dari 59,27% 2001 menjadi 57,34% 2005. Penurunan disebabkan oleh semakin turunnya peranan sektor industri dalam perekonomian Banten. Investasi swasta dan masyarakat terdiri dari PMA dan PMDN yang masing-masing berkontribusi 21,30% dan 14,31%, sedangkan peranan investasi swasta dalam masyarakat terdiri dari PMA dan PMDN yang masing-masing berkontribusi 21,30% dan 14,31%, sedangkan peranan investasi UMKMK sebesar 32,69%, sedangkan investasi pemerintah terdistribusi dalam dana APDN yaitu 10,39%, dana APDB Provinsi Banten 6,77%, serta dana PDBD Kabupaten Kota 14,54%. Penanaman modal. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan investasi PMA dan PMDN selama periode 2002 sampai 2004 yang mendudukkan nilai investasi hanya sebesar 2,9 triliun melalui 36 proyek hingga tahun 2004. Namun pada tahun 2005, realisasi investasi dapat ditingkatkan kembali menjadi 13,59 triliun melalui 102 proyek. Pencapaian nilai proyek investasi pada tahun 2005 tersebut telah menempatkan Banten sebagai tujuan investasi tertinggi di tingkat nasional PMA, mendominasi nilai dan jumlah proyek investasi dengan rata-rata kontribusi per tahun masing-masing 68,33% dan 80,50% per tahun, di mana hingga tahun 2006 tercatat realisasi nilai PMA sebesar 6,06 triliun melalui 75 proyek, baik yang bersifat investasi baru maupun perluasan investasi. Berdasarkan realisasi investasi dalam kurun waktu 2002 sampai 2006, orientasi lokasi PMA khususnya
tertuju pada Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, di mana masing-masing sekitar 68,33% dan 21,67% terhadap jumlah realisasi PMA. Demikian halnya dengan realisasi PMDN yang terorientasi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang, di mana masing-masing menyerap sekitar 42,11%, 58% dan 21,05% dari seluruh realisasi PMDN 2002 sampai 2004. Industrian, terjadi penurunan jumlah industri dalam kurun waktu 2001 sampai 2003 dari 1.664 perusahaan 2001 menjadi 1.576 perusahaan 2003, dengan laju penurunan rata-rata per tahun 2,67% atau sekitar 44 perusahaan yang menutup usahanya per tahun. Penurunan jumlah industri hampir terjadi di seluruh kabupaten atau kota, kecuali di Kabupaten Tangerang yang mengalami peningkatan 0,97%. Berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah perusahaan pada 22 golongan industri yang ada di Provinsi Banten menunjukkan sekitar 98,16% perusahaan yang ada tergolong dalam industri besar. Penyerapan tenaga kerja lebih dari 100 orang, sisanya 1,59% perusahaan tergolong dalam industri penengah. Penyerapan tenaga kerja 20-99 orang dalam hal nilai tambah yang dihasilkan industri hingga tahun 2003 meskipun menunjukkan peningkatan dari 29,356 miliar 2001 menjadi 34,845,41 miliar 2003. Namun proporsi nilai tambah antara industri besar dengan industri menengah menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 99,77% dan 0,23%. Perdagangan. Posisi strategi Provinsi Banten yang merupakan gerbang barat Pulau Jawa sebagai simpul rantai distribusi dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya, berada dekat dengan perintasan pelayanan internasional Selat Sunda merupakan jalur ALKI yang menghubungkan antara Asia Barat dan sekitarnya dengan Asia Pasifik serta berbatasan langsung dengan pusat pemasaran nasional yaitu DKI Jakarta. Di Kota dan Kabupaten Tangerang, jumlah pasar per kecamatan sudah telah mencapai 4 atau 5 pasar kecamatan atau setiap pasar melayani 2 atau 3 desa kelurahan, sedangkan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak baru mencapai 2 sampai 3 pasar kecamatan atau setiap pasar melayani 4 sampai 6 desa kelurahan. Hasil produksi lokal belum diserap secara optimal, di mana kondisi tersebut setidaknya dapat ditunjukkan dengan cukup tingginya laju inflasi di Kota Serang, Cilegon pada tahun 2003 5,21% dan 2004 6,40% yang lebih besar dari laju inflasi nasional tahun 2003 sebesar 5,06% dan tahun 2004 sebesar 6,36%. Koperasi dan usaha kecil dan menengah. Sampai dengan tahun 2004, jumlah koperasi mencapai 5.001 unit dengan jumlah anggota sebanyak 737.543 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, koperasi yang masih aktif hanya sebesar 3.261 unit atau hanya sekitar 65,21%. Namun baru
sekitar 74,49% unit koperasi aktif yang memiliki manajer koperasi. Presentasi jumlah koperasi non aktif semakin membesar dari 31,26% atau 1.489 unit pada tahun 2003 menjadi 34,79%, yaitu 1.740 unit pada tahun 2004. Selanjutnya, jumlah SHU yang dihasilkan dalam kurun waktu 2002 sampai 2004 juga mengalami penurunan dari sekitar 71,60 miliar menjadi 51,12 miliar atau dengan tingkat penurunan 28,60%. Berbagai permasalahan yang diperkirakan masih dihadapi oleh UMKM di Provinsi Banten adalah serendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen organisasi, pengusahaan, teknologi, dan pemasaran. Rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM, keterbatasan akses kepada sumber daya produk terutama terdapat permodalan teknologi, informasi dan pasar, produk, jasa, lembaga keuangan sebagai besar masih merupakan kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan. Pertanian dan peternakan, luas panen dan produksi budidaya padi dari 338.066 ha dan 1.468.076 ton atau dengan tingkat produksi per hektar mencapai 4,34 ton pada tahun 2002 telah berkembang menjadi 364.721 ha dan 1.812.495 ton atau dengan tingkat produksi per hektar mencapai 49,7 ton hingga tahun 2005. Praktek budidaya selama kurun waktu 2002 sampai 2004 semakin membaik intensif sebagaimana tercermin dari laju pertumbuhan produksi rata-rata yang lebih tinggi 11,16% per tahun dari laju pertumbuhan luas panen rata-rata 2,33% per tahun atau dengan rasio 4,78. Apabila nilai rasio 1 maka kecenderungannya intensifikasi, dan apabila nilai rasio 1 maka kecenderungannya ekstensifikasi. Pun rata-rata laju pertumbuhan kinerja produk per luas panen untuk seluruh jenis tanaman palawija yang diusahakan meningkat, namun pola dan praktek produksi palawija relatif belum bertumbuh kembang, di mana dengan laju pertumbuhan rata-rata luas panen yang cukup baik yaitu 2,48% per tahun, namun peningkatan laju pertumbuhan rata-rata produksi hanya sebesar 4,08% per tahun atau dengan rasio yang hanya mencapai 1,64 di antara berbagai jenis tanaman palawija yang diusahakan hanya ubi, kayu, dan kacang kedelai yang memiliki rasio laju pertumbuhan produksi rata-rata berbanding laju pertumbuhan luas panen rata-rata di atas angka 1, masing-masing 1,41 dan 6,75. Ternak di Provinsi Banten meliputi jenis budidaya sapi potong, sapi
sapi peran, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Secara keseluruhan jumlah populasi ternak yang dibudidayakan semakin meningkat antara tahun 2002-2004 dengan rata-rata laju pertumbuhan jumlah dan jenis populasi sebesar 24,97% per tahun. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal. Perkembangan dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sudah menjadi importir neto untuk komoditas tanaman, bahan makanan, hasil ternak, dan pakan ternak, beras, jagung, dan gula. Kehutanan dan perkebunan. Luas hutan negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan antara tahun 2003 yaitu 78.649,61 hektar ke tahun 2004 yaitu 80.189,58 hektar dengan laju pertumbuhan sebesar 1,96%. Peranan hutan umumnya hanya dipandang dari sisi produksi hasil kayunya saja, padahal beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai hutan dari hasil kayu hanya 7%, sementara selebihnya berasal dari hasil hutan non-kayu. Namun demikian, sampai sekarang yang dimanfaatkan masih terkonsentrasi pada kayu. Hasil hutan non-kayu yang cukup potensial antara lain adalah rotan, tanaman, obat-obatan, dan madu. Budidaya perkebunan di Provinsi Banten diusahakan melalui 3 jenis perusahaan yang terdiri dari perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat yang banyak berkembang di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Berdasarkan luasan yang diusahakan menjadi peningkatan luas perkebunan dari 92.742,94 hektar pada tahun 2002 menjadi 181.024,60 hingga tahun 2004 atau dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 46,38%. Hutan dan perikanan. Usaha perikanan di Provinsi Banten meliputi jenis perikanan tangkap laut dan perairan umum, serta perikanan budidaya laut, tambak, kolam sawah, keramba, jaring terampung. Produksi perikanan hingga tahun 2004 mencapai 76.324,05 ton dengan nilai 538.130 juta, merupakan penurunan dari produksi 87.279,40 ton dengan nilai produksi sebesar 588.101 juta pada tahun 2002. Dengan memperkirakan nilai PDRB ADHB subsektor perikanan hingga tahun 2004 yang sebesar 495,52 miliar serta jumlah masyarakat perikanan yang sebesar 158.673 jiwa, maka pendapatan per kapita masyarakat perikanan hingga tahun 2005 masih dalam peningkatan yang memperhatikan, yaitu hanya sekisar 3.122.930 per tahun atau 260.244 bulan. Selanjutnya, sebagian besar kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan pola usaha yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber pemodalan menyebabkan masyarakat petani atau nelayan tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Bahkan dalam tahun ke tahun terakhir, kenaikan BBM yang meningkat ongkos produksi telah mengurangi intensitas nelayan untuk melaut. Pariwisata. Daya tarik pariwisata tersebut
secara garis besar dikualifikasi dalam wisata alam, wisata sejarah dan budaya, wisata buatan binaan, serta kehidupan masyarakat tradisional living courts. Hingga saat ini telah didefinisikan keberadaan 241 objek wisata yang terdiri dari objek wisata kategori alam 60 objek dan objek wisata kategori bulan 181 objek. Secara kewilayahan, pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten terdiri dari kawasan wisata Pantai Barat, kawasan wisata ziarah, kawasan wisata Pantai Selatan, dan kawasan wisata Taman Nasional Ujung Kulon. Meskipun kinerja para wisata daerah melalui indikator laju pertumbuhan tamu Nusantara dan tamu mancanegara pada hotel bintang dan non-bintang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2002 sampai 2004 masing-masing 40,84% dan 40,25% per tahun. Namun rata-rata lama penghinap tamu mancanegara menunjukkan kecenderungan strategis, yaitu dari 4,96 hari 2002, 4,99 hari 2003, dan 4,12 hari 2004 dan 2,98 hari 2005. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.